Ini adalah video keempat dari channel ini. Dan di video ini gue akan bahas mengenai bentuk-bentuk sediaan obat yang ada di farmasi. Dan bentuk sediaan obat yang pertama yang bakal gue jelasin adalah serbuk. Jika lo bertanya, emang ada ya obat yang bentuknya serbuk? Jawabannya tentu aja ada. Bahkan, penggunaannya pun tergolong luas. Kita bahas dulu dari pengertiannya. Serbuk adalah campuran kering bahan obat yang dihaluskan untuk pemakaian dalam atau untuk luar tubuh. Pertanyaan lainnya mungkin adalah, kenapa sih harus ada bentuk sediaan serbuk? Padahal kan kalau kita minum obat bentuknya serbuk, pasti kerasa banget pahitnya. Gini, bentuk serbuk itu lebih mudah diserap tubuh, dan jadi alternatif beberapa kalangan orang yang gak bisa minum obat dengan ukuran yang besar. Masih kurang paham? Gua coba jelasin gini, lu pasti gak asing deh sama obat yang bentuknya tablet. Nah, ketika tablet itu diminum, perlahan-lahan tablet itu akan pecah di dalam tubuh, yang ujung-ujungnya ya akan jadi ukuran yang lebih kecil. Kemudian zat aktifnya baru bisa diserap sama tubuh. Lu bayangin deh, tablet aja akan pecah dan jadi bagian-bagian yang kecil dulu. Jadi dengan kata lain, serbuk itu udah jadi bagian-bagian yang kecil itu. Jadi ya jelas aja kalau serbuk gampang diserap oleh tubuh. Mungkin lu bertanya-tanya, apa sih kelebihan dan kekurangan sediaan serbuk? Kita mulai dari keuntungannya dulu ya. Pertama, kita udah tahu di awal kalau serbuk itu mudah diserap dibandingin bentuk-bentuk sediaan obat yang dipadatkan. Ya karena bentuk sediaan yang dipadatkan ujung-ujungnya akan hancur dan jadi bagian-bagian yang lebih kecil lagi. Yang kedua, kita juga tahu keuntungan serbuk adalah untuk orang-orang yang nggak bisa minum obat yang besar kayak tablet, kaplet, dan sebagainya. Yang ketiga, bentuk serbuk itu lebih stabil karena tidak mengandung air. Untuk yang belum tahu, keberadaan air itu sebagai media yang baik buat pertumbuhan mikroba. Jadi dengan dibuat serbuk, masalah stabilitas akan lebih baik dibanding bentuk sediaan cairan. Yang keempat, bentuk serbuk itu cocok buat obat yang volumenya besar. Bayangin deh, kalau dibuat sediaan tablet pasti gede banget tabletnya. Nah, kalau dibuat sediaan serbuk, jadi lebih gampang digunakan. Lagi pula, penggunaan serbuk itu bisa digabung dengan air. Dan yang kelima, dokter lebih leluasa buat nentuin dosis obatnya. Terus apa sih kerugian bentuk sediaan serbuk? Setidaknya ada dua kerugiannya. Yang pertama, kita bakal ngerasa obatnya pahit banget. Dan untuk beberapa obat yang baunya menyengat, juga sulit buat ditutupin bau obatnya. Kemudian yang kedua, dalam penyimpanannya kadang-kadang suka jadi lembab atau basah. Maka dari itu, penyimpanannya harus benar, yaitu disimpan di suhu ruangan yang tidak lembab dan terhindar dari paparan sinar matahari. Jika kita membahas mengenai serbuk, kita harus tahu dulu penggolongan dari serbuk itu sendiri, yang dimana ada pulvis atau serbuk tidak terbagi, dan pulveres atau serbuk terbagi. Keduanya itu apaan sih? Gini, gua bahas dulu yang pulvis ya. Pulvis itu sediaan serbuk tidak terbagi. Artinya, seluruh serbuk obatnya disimpan dalam satu wadah aja, dan lu bisa nakar sendiri buat penggunaannya. Makanya, obat-obat pulvis ini yang relatif aman digunakan. Gak boleh obat yang poten dan indeks terapinya sempit. Dan pulvis itu ada beberapa jenisnya. Yang pertama adalah pulvis aspersorius, yang adalah sabruk tabur atau bedak. Dari namanya, kita udah tahu kalau penggunaannya ya buat luar badan. Dan dalam pembuatannya, harus bisa melewati ayakan nomor 100, di mana artinya serbuknya pasti halus. Kedua ada pulvis dentifrius, yang adalah serbuk gigi, di mana biasanya mengandung zat karmin sebagai zat pewarna yang dilarutin di etanol 90%. Ketiga adalah pulvis sternutatorius, yang adalah serbuk bersin, yang dimana serbuk ini sangat halus. Kenapa harus sangat halus? Karena penggunaannya adalah dengan cara dihirup melalui hidung. Yang keempat adalah pulvis effervescent. Serbuk jenis ini sebelum diminum itu dilarutin dulu di air, dan kemudian akan melepaskan gas CO2. Serbuk effervescent ini mereaksikan antara asam dan basa. Asam yang digunakan adalah asam sitrat, sedangkan basa yang digunakan adalah natrium karbonat. Kandungan CO2 yang terbentuk itu bisa mempercepat absorpsi obat, dan untuk menyegarkan larutannya. Kemudian kita bahas yang pulveres ya. Pulveres atau serbuk terbagi adalah serbuk yang sengaja dibagi dalam jumlah yang sama, kemudian dibungkus, dan biasanya dibungkus dengan kertas perkamen. Obat jenis ini biasanya adalah obat-obat racikan, yang merupakan gabungan dari berbagai macam obat, sehingga lu hanya perlu minum banyak obat itu dalam satu serbuk aja. Setidaknya, itu penjelasan mengenai serbuk yang bisa gua sampaikan. Sebenarnya masih banyak lagi sih, misalkan soal cara pembuatan sediaan serbuk, cara pencampuran obat di sediaan serbuk dalam kondisi-kondisi khusus, yang dimana itu akan dijelaskan di video-video yang lainnya. Lu bisa bagiin video ini ke teman-teman lu yang lainnya. Like jika emang ini bermanfaat,
Dan dislike aja kalau emang lu nggak suka sama videonya. Jangan lupa subscribe juga buat selalu dukung channel ini. Dan ingat, kalau lu bingung tentang farmasi, tenang, ada sarjana farmasi.